Ngomong soal politik juga seru kali ya cerita ya. Siapa kira-kira jadi presiden? Masih abu-abu ini, masih bukan abu-abu lagi, masih gelap. Kayaknya belum ada yang strong candidate yang ya kayak baru satu yang kelihatannya mulai rame, tapi kandidat-kandidat lain tuh belum gitu kedengeran. Jadi masih sangat susah nih untuk melihatnya. Memang sih kalau tadi kita menariknya kemarin tuh sempat ke salah satu forum investor di MI ya, salah satu MI, terus dia menghadirkan Yunarto Wijaya ya, salah satu terus ada surveinya gitu Ci, ada surveinya. Jadi memang sekarang ini ada top 3, ada 3 gitu ya yang paling dijagoin nih buat jadi presiden. Yang pertama GP ya, Ganjar gitu ya, Ganjar Pranowo. Yang kedua Prabowo, yang ketiga Anies presiden. Terus salah satu hal yang aku menarik ya buat aku ya, karena dia tuh ngasih lihat tingkat pengenalan kandidatnya Ci. Tingkat pengenalan kandidatnya kepada masyarakat. Jadi kalau bukan elektabilitas ya, tapi tingkat pengetahuan masyarakat tentang si kandidat tersebut. Nah kalau misalnya kita orang investor, kita ngeliat upside potential kan Ci ya. Iya. Upside potentialnya berapa. Nah tapi kalau misalnya di sini kita ngelihat ini pengenalannya tuh masih belum banyak tuh siapa. Jadi kalau dari 3 kandidat tersebut yang pengenalannya udah mentok itu Pak Prabowo. Udah pada kenal. Secara elektabilitas dia tuh kedua gitu ya, tapi pengenalannya mentok. Jadi most likely kalau dia kampanye pun pengenalannya tuh udah gak banyak naik lagi, elektabilitas itu udah gak banyak naik lagi. Yang paling rendah tingkat pengenalannya di antara 3 itu tuh Ganjar. Jadi Ganjar masih belum terlalu banyak dikenal orang, tapi secara survei dia katanya sih udah nomor 1 gitu ya. Jadi sebenarnya kan cuma ada 3 lah, dari Ganjar, Prabowo sama Anies gitu. Kalau Anies di tengah-tengah, dia elektabilitasnya nomor 3, tapi pengenalannya tuh di antara Prabowo sama Ganjar gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat dari upside potential sih sebenarnya mungkin Ganjar yang paling potensi nih Ci buat maju. Kalau Ganjar maju, at least harusnya visinya ya sejalan lah ya sama Jokowi ya, nggak terlalu jauh beda gitu. Jadi ya kita pastilah masih fluid gitu kan, masih 1,5 tahun lagi, tapi mungkin nggak banyak berubah lah. Susah lah ya, kecuali mungkin waktu itu Jokowi untuk tiba-tiba ada kandidat yang langsung tiba-tiba naik dan langsung elektabilitasnya tinggi gitu. Jadi hopefully kalau Ganjar yang lanjutin gitu ya, pembangunan di masa Jokowi itu masih lanjut gitu. Jadi ya itulah. Iya emang sih kayak IKN ini juga menjadi katalis yang sangat menarik. Kayak kemarin Cijes bilang kan di G20 kan bener-bener kayak actively ditawarkan ke investor-investor. Dan Jepang, Korea, aku nggak tahu sih kalau negara-negara lain tuh masih banyak gak sih. Kayaknya Eropa sampai China juga kelihatannya tertarik ya untuk invest. Jadi kalau misalnya IKN-nya bener berjalan dan banyak investor-investor yang join, nah itu akan menjadi katalis untuk sektor konstruksi. Nah konstruksi juga secara teknikal sahamnya juga udah mulai, kalau kita bilang nih udah uget-uget nih. Nah nanti kita juga pas closing kan nanti ada saham konstruksi yang kelihatannya mulai ada kenaikan harga lah, tapi kita belum tahu apakah sustain apa enggak ya, nanti aku akan share juga. Terus kalau ada satu sektor juga nih Jess dan Arfan ya, yaitu industri, IDX industri, di mana dalamnya itu ada Astra, ada UT, ada YMPC, ada ABMM. Nah Astra ini juga menurut kamu menarik gak sih? Soalnya kalau buat aku sih menarik ya, karena dia ada launching yang Innova baru kan, itu ordernya tuh kayaknya udah sampai tahun depan. Jadi indennya tuh udah panjang banget. Karena ini mungkin mobil Toyota Innova Hybrid pertama ya. Biasanya kalau tahun-tahun dulu ya, setiap ada launching mobil baru, perubahan total ganti model ya, bukan yang cuman di facelift ya, biasanya saham Astra tuh naiknya lumayan performance-nya. Kalau dulu memang dia kan jarang sekali ganti model, ganti total itu jarang, kayak dari Kijang ke Innova waktu dulu itu terjadi. Astra itu naiknya lumayan bagus sih. Cuman itu back in berapa ya, udah berapa tahun yang lalu ya. Nah berarti kan tahun ini ada perubahan dari Innova yang biasa menjadi ada Innova Hybrid, walaupun harganya cukup mahal sih, sekitar 600-an. Nah kalau menurut kalian tuh view-nya gimana sih untuk Astra ini? Menarik gak?
terutama untuk window dressing nih ya. Astra menarik, menarik. Dia laggard. Kalau kemarin itu kan kalau UT kurang menarik ya, Ci. Kalau UT saya bilang sih normalizing juga ya, normalizing Setuju. juga dari cold dan heavy equipmentnya juga. Selain kalau Astra menarik, selain itu yang menarik juga turunannya cerita. Spare part tuh juga menarik. Crystal Q3 spare part tuh bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua karena mirip-mirip seperti consumer, yaitu di Q3 dia udah naikin harga, udah bisa pass on harga. Tetapi COGS-nya yaitu input cost-nya yaitu steel, aluminium itu udah turun dibanding Q2 ya, dibanding Q2. Jadi results-nya Q3 bagus banget. Q4 kita udah ngecek di Oktober demand-nya masih bagus ya. Jadi ya spare part itu demand-nya saya bilang stable ya. Demand-nya stable, marginnya juga stable sebenarnya. Bisa dilihat juga kalau kembali ke Astra, saya suka. Sebenarnya ini di barang laggard aja sih. Iya, laggard. Terus dia mungkin karena foreign-nya ada fear juga, makanya yang dijualin dulu Astra dulu, salah satunya ya mungkin. Iya, Astra kan biasa ya hampir, kalau dulu sih hampir kayak indeks ya. Kalau indeksnya ada flow dari foreign, biasanya Astra tuh ngikut sih. Memang kan flow-nya ini lagi ya sempat masuk, tapi ini kan lagi sebagian lagi keluar lagi ke China ya. Nah itu kan juga terus Astra juga yang menarik ini ada investasi di Gotoh nih. Ternyata cost Astra ini jauh di bawah. Jadi kemarin pun dari investasi di Gotohnya itu ada sempat naik 55%. Jadi udah jadi 23 T nih. Ini juga kalau misalnya sampai nanti misalnya tahun depan, terus yang paling takut kalau Gotoh kan kalau aku ngobrol sama klien mau beli Gotoh nggak, oh ya nanti ya tunggu sampai lock up periodnya dibuka. Jadi banyak sekali yang nunggu gitu loh. Kalau setelah masa tunggu ini lewat nih ternyata nggak ada, atau penjualannya normal, nggak ada yang sampai benar-benar ada exit besar. Aku rasa kalau Gotohnya sebagai the biggest market cap di tech sektor ya, kalau misalnya Gotohnya nanti balik lagi ke atas, share-nya perform ya, Astra mungkin ada dapat juga nih sentimen dari sana karena investasinya lumayan juga ya di sana ya. Iya setuju sih. Cijas mau tambahin? Iya. Oh enggak, dari aku udah kok, udah sangat menggambarkan sekali untuk ini. Mesti anak muda cerita yang ngomongin tech tuh. Oh iya. Ngomongin tech, ngomongin ini tuh mesti anak muda. Oh kan Arfan juga cukup muda nih. Iya sih. Nah terus ya kayak ya sih kalau Astra itu financial divisionnya juga nggak tahu nih untuk financial divisionnya tuh gimana, ada positive revenue sih. Sama kemarin tuh dia agresif banget untuk akuisisi ke sektor energi terbarukan EBT. Ya terbukti dia mulai masuk ke Arco ya. Dan aku nggak tahu nanti akan ada penambahan atau ada penambahan porsi di sana atau enggak. Kelihatannya mereka cukup serius untuk menggarap sektor ini. Jadi ini juga menjadi sektor yang menarik sih. Ya, EBT, energi baru terbarukan sangat menarik sih. It's the future ya. Iya. Cuman masih agak panjang ya, Ci. Agak panjang. Tapi sangat menarik sih. Sangat menarik. Benar. Oh iya, terus ada. Tapi kalau EBT adopsinya mungkin akan susah ya, Ci ya. Maksudnya of course kayak itu pasti akan jadi alternatif buat masa mendatang. Tapi kalau kayak sekarang kita lihat ya fossil fuels masih susah digantiin lah ya, masih susah digantiin. Terus kayak kemarin waktu tiba-tiba supply energinya Eropa nggak ada gitu kan ya. Basically mereka balik lagi ke coal gitu. Jadi emang sebenarnya menarik. Cuma mungkin adopsi kayak secara meluas dan masif itu mungkin masih beberapa tahun lagi. Masih perlu waktu ya. Iya. Tapi menariknya kayak udah sempat diomongin juga ya sama Jokowi di G20 kayaknya Ci ya. Iya, dan itu disupport banget loh. Disupport banget oleh government kita, dan dari tamu-tamu undangan tuh semuanya sangat mensupport untuk energi terbarukan. Jadi menurut aku tahun depan juga menjadi katalis yang sangat menarik nih, karena kelihatannya akan banyak kayaknya sempat ada keluar berapa perpres ya atau keputusan-keputusan yang mendukung ini sih.
Jadi ini menarik. Terus oke, mungkin kita coba jawab sedikit dari pertanyaan teman-teman nih. Ada kalau WIRG window dressingnya gimana? Ade, siapa yang mau jawab nih? Arfan apa? WIRG saya nggak paham. WIRG. Saya nggak paham. WIRG itu ini kan ya, mungkin ini kali ya Ci ya. Aku sih kalau misalnya aku lihat kan emang yang berhubungan dengan mungkin teknologi emang lagi nggak terlalu oke ya sekarang ya. Lagi nggak terlalu oke. Terus ya memang even kayak crypto, metaverse juga kan sekarang juga lagi banyak kena benar. Bagus banget ya Ci ya, mulai dari FTX, crypto.com dan yang lain-lain. Ya wajar aja kalau misalnya sebagai salah satu emiten yang bergerak di sektor tersebut juga ya ini ya terimpact jelek gitu. Tapi memang penurunannya mungkin udah ekstrim banget kali ya. Udah turun cukup jauh. Tapi WIRG juga hampir sama kayak Goto. Jadi ada potensi lock up period akan dibuka. Nah, setelah lock up period itu dibuka, udah selesai lock up-nya, orang yang pemegang sahamnya bisa jual. Nah, itu nanti kita lihat dah kalau memang nggak ada penjualan yang masif atau biasa aja ya maksudnya. Udah selesai ya Ci. Iya, salah harganya kan udah terkoreksi cukup tajam ya. Secara company aku suka sih company ini. Company-nya juga bukan perusahaan baru, perusahaannya juga udah cukup lama karena kemarin sempat aku undang ke webinar dan aku sempat belajar juga. Biasanya soalnya kalau kayak webinar atau IG Live aku juga sambil belajar sih. Jadi aku lihat wah ini company udah lama juga dan produk-produknya sebenarnya cukup menarik. Ya memang dia ada mengembangkan di metaverse, mungkin itu jadi sentimen yang kurang bagus untuk saat ini ya karena penurunan. Ya, tapi kalau kayak setuju kalau misalnya overhangnya udah selesai gitu ya, bad newsnya udah keluar semua gitu kan, ya udahlah tungguin aja nih sampai bad newsnya selesai, overhangnya udah kelar, terus mungkin udah bisa nih kan, udah enteng jalannya nih kalau mau naik lagi ceritanya gitu ya Ci. Iya. Nah terus nih ada juga nanya nih sektor semen, bener tadi kita belum bahas nih sektor semen. Kalau Arfan atau Cijas ada view nggak on semen sektor windressnya nih kira-kira gimana nih? Semen itu tahun depan agak membingungkan ya ceritanya. Satu, kalau SMGR dia ini per sekarang sudah dapat 90% COGS-nya batubaranya harga DMO. Ya. Untuk INTP per 9 months, 10 months ini dia baru dapat 50% COGS-nya dengan harga DMO. Nah, masalahnya untuk bisa dapat harga DMO ini mesti B2B, mesti masing-masing cari sendiri. SMGR kemungkinan besar pasti dibantu government, sedangkan INTP belum tahu nih. Yang saya dengar itu INTP sampai Q1 atau Q2 itu mereka sudah securing coal-nya dengan harga DMO. Ya, nah tapi dengan penurunan harga coal, harga DMO-nya kan juga kemungkinan besar akan turun juga ya ceritanya. Tapi saya bilang, nah kenapa nih beberapa hari terakhir ini semen sektor ini turunnya lumayan. INTP kembali sempat di bawah 10.000. Karena volumenya semen di bulan Oktober ini turunnya lumayan. Benar. Nah, kemungkinan semen untuk naikin harga lagi di Q4 ini paling 1-2%. Saya bilang semen sektor ini price in aja. Sekarang saya rasa upside-nya udah nggak banyak ya ceritanya, saya rasa ya. Oke. Karena udah sulit naikin harga cerita. Paling kenaikannya untuk tahun depan 3-5% kemungkinannya. Volume naiknya paling 1-2. Iya, tapi semen Gresik kayaknya mau right issue kan? Mau akuisisi itu. Betul, mau akuisisi SMBR. Iya, paling ya nggak tahu deh itu menarik atau B aja sih kayak begini nih. Kalau saya B aja kalau saya. Oke. Makanya ya itu cerita karena marketnya lagi cautious, saya minta valuation-nya yang lebih murah. Saya nawarnya ganas nih. Saya nawar ribu di Mangga 2 ceritanya. Oke. Nah, di sini kita belajar nih buat kita yang retail, berarti kalau yang kelasnya Van udah nawar murah, kita juga harus sabar. Berarti nggak boleh HK terus. Kalau sahamnya udah tinggi ya udah berarti kita cari saham lain yang belum naik, ya kan.
Nah, terus ada nanya nih, sebenarnya emiten kertas kita agak skip tadi. Emiten kertas ini kan sebenarnya komoditinya kayaknya sempet naik sih ya, tapi nggak tahu deh akhirannya sekarang harga berapa, karena aku nggak ngikutin lagi, karena kemarin sempat naik, aku sempat take profit, kemarin resultnya itu dua-duanya bagus. Nah itu kalau untuk ini kertas gimana nih, Arfan atau Cijes?